belum tahu ya, channel ini enggak khusus juga sih, kebanyakan membahas tentang kesehatan nih. Nah, hari ini pada jam ini hari ini kita akan membahas sesuai dengan judul, kita akan membahas tentang kegawat daruratan kardiovaskuler atau kegawat daruratan yang ada di jantung. Nah, sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen, karena like dan subscribe itu gratis, dan yang komen itu tujuannya bisa untuk membangun atau membantu yang punya video kan ya. Namun sebelumnya, maaf kalau suara saya agak sedikit berbeda dari biasanya, karena kebetulan saya lagi flu dan batuk, jadi suara saya seperti kodok ya. Oke, mari kita mulai. Dadah. Tentang SKA. Nah, SKA atau sindrom koroner akut ini terdiri dari 3 penyakit, yaitu yang pertama ada unstable angina, terus ada STEMI atau ST excitement elevation myocardial infection. Nah, juga ada yang ketiga adalah non STEMI atau non ST segment elevation myocardial infection. Nah, dari ketiga jenis ini ya, yang pasti ada perbedaan dong ya dari ketiga jenis ini. Nah, yang pertama itu dari EKG-nya, hasil EKG 12 slitnya. Nah, dari EKG 12 slitnya ya kan, itu ada perbedaan. Nah, kalau di angina itu hasil EKG 12 slitnya normal. Nah, sedangkan pada non-STEMI, kalau di non-STEMI itu ada sedikit perubahan di bagian gelombang T-nya kalau di hasil EKG-nya. Dan kalau untuk STEMI itu adalah ST elevasi lebih dari 1 mm dalam 2 lit. Nah, 2 lit yang berdekatan. Nah, kalau untuk hasil CKMB kreatinin kinase MB dan troponin, nah itu ada perbedaan juga. Kalau misalnya di anginan itu masih batas normal. Nah, sedangkan kalau di non STEMI itu positif, dan di STEMI itu adalah positif juga. Nah, ada juga yang mengatakan kalau anginan itu nyeri dadanya tidak bisa diprediksi, dan hilangnya cukup lama, sulit hilang dan terasa sangat berat. Nah, anginan non STEMI dan STEMI ini memiliki penyebab yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya anginan itu terjadi karena adanya plaque artinya misalnya dia ada penyakit arteriosklerosis, berarti kolesterolnya tinggi tuh kan. Jadi plaque lemaknya itu menempel di pembuluh darah itu kan. Nah, itu nanti bisa menjadi anginan atau unstable angina. Nah, sedangkan kalau misalnya non STEMI itu adalah rupturnya dari plaque arteriosklerosisnya. Jadi ini tadi kan plaque tadi kan nempel nih di pembuluh darahnya. Nah, kalau misalnya di non STEMI, plaque ini tuh lepas dari pembuluh darahnya, jadi dia menyumbat pembuluh darahnya. Nah, sedangkan untuk STEMI, karena ada rupturnya dari plaque maksudnya lepasnya plaque arteriosklerosis atau penyebab yang lainnya. Nah, itu akan menyebabkan akumulasi dari trombus yang akan membentuk trombus nantinya. Nah, itu beberapa perbedaan di angina, non-STEMI, dan STEMI. Nah, penyebabnya sudah apa sih? Kita udah ngomong perbedaannya, tapi penyebabnya kita belum tahu kan ya. Nah, penyebabnya itu yang pertama, orang yang mempunyai kolesterol yang tinggi, nah itu akan mengakibatkan arteriosklerosis atau penumpukan plak lemak di pembuluh darah. Terus ada juga yang karena adanya sel darah yang beku, pelepasan sel darah yang beku itu. Nah, terus ada juga vasokonstriksi dari pembuluh darah, itu bisa karena kejang atau infeksi. Nah, untuk tanda gejalanya dari SKA atau sindrom koroner akut itu sebenarnya apa sih? Nah, kalau misalnya tanda gejalanya ya nyeri dada yang susah hilang dan susah diprediksi. Terus rasanya itu seperti terbakar, bisa juga terbakar, bisa juga berat kan rasanya penuh banget di dada itu, pokoknya menyesakkan lah. Terus habis itu rasa sakit di gigi atau di rahang, terus rasa sakit di siku dan saluran pencernaan, nah itu juga bisa.
tanda gejala dari SKA atau sindrom koroner akut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang patofisiologi dari SKA atau sindrom koroner akut. Gimana sih orang bisa dikatakan bagaimana sih perjalanan dari sindrom koroner akut itu sendiri? Oke, kita akan lanjut lagi ya. Proses dari patofisiologi dari SKA itu dimulai dari penyebabnya tadi adalah salah satunya adalah adanya plak arteriosklerosis di pembuluh darah kan. Nah, plak ini tadi kan menempel di pembuluh darah, itu yang akan mengakibatkan pembuluh darah menipis lama kelamaan, menipis dan akhirnya koyak atau robek. Nah, itu akan membuat produksi agregasi trombosit dan mengaktifasi koagulasi yang akan mengakibatkan penyempitan di liang pembuluh darah atau lubang pembuluh darah. Nah, selain itu juga ada pelepasan zat vasoaktif yang akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau vasokonstriksi pembuluh darah yang akan mengakibatkan, ini kan pembuluh darah sempit nih, yang seharusnya segini dia akan menyempit jadi segini. Nah, pembuluh darah itu kan tempat jalannya darah kan, ini jelas loh, namanya juga pembuluh darah. Nah, kalau misalnya pembuluh darahnya sudah menyempit nih, jadi oksigen darah yang lewat tuh lama-lama nambah sedikit, sedangkan darah sendiri berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kalau misalnya pada ini pembuluh darah yang di koroner ya. Nah, terus kalau misalnya pasokan oksigennya menurun selama atau kurang dari atau sama dengan 20 menit, itu akan mengakibatkan miokardnya itu mengalami nekrosis. Nah, dari sini kita bisa lihat, berarti kan kalau misalnya pasokan oksigennya saja berkurang, berarti sistem metabolisme yang ada dalam tubuh terganggu juga kan. Salah satunya adalah metabolisme anaerobnya juga akan terganggu karena pasokan oksigennya berkurang, sedangkan kebutuhan oksigennya meningkat gitu kan. Jadi metabolisme dari anaerobnya akan terganggu. Nah, terganggunya proses metabolisme anaerob ini akan menyebabkan produksi asam laktatnya menjadi meningkat juga. Nah, dari peningkatan produksi asam laktat ini akan merangsang nosiseptor ini untuk nyeri di bagian nyeri. Kalau misalnya di SKA itu, kalau di anginan itu kan nyeri dada. Nah, dia akan mengakibatkan nyeri dada yang ciri dari anginan. Nah, untuk STEMI sendiri untuk non STEMI itu terdapat ST, terus ada juga peningkatan dari CKMB dan juga penurunan dari troponin. Sedangkan yang untuk STEMI itu tidak terdapat ST. Setelah itu kadar CKMB dan kadar troponinnya itu dalam batas yang normal. Laboratorium. Nah, pemeriksaan diagnostik yang dilakukan adalah EKG. Nah, di sini EKG, hasil SKA dari EKG itu bermacam-macam. Ada depresi, ada yang normal, ada yang depresi ST-nya, terus ada perubahan gelombang T-nya, terus ada yang normal, juga ada yang non diagnostik, ada juga yang LBB. Nah, pemeriksaan EKG ini ini bisa menentukan dia termasuk ke SKA yang mana, ataukah dia STEMI ataukah dia non STEMI, atau dia keanginan ya kan. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan dari laboratorium. Nah, pemeriksaan dari laboratorium adalah pemeriksaan marka jantung. Nah, marka jantung ini kalau misalnya di jantung di SKA itu yang diperiksa adalah CKMB atau kreatinin kinase MB dan troponin IT ya kan. Nah, pemeriksaan ini saya lupa jadi kan. Pemeriksaan CKMB
pemeriksaan CKMB itu tidak lebih sensitif, nilai sensitivitasnya itu spesifitasnya itu tidak lebih tinggi dari troponin IT, karena kalau misalnya troponin IT kita bisa melihat dari nekrosis miokardnya. Nah, untuk pemeriksaan CKMB dan troponin itu akan normal pada jam ke-4 sampai 6 jam setelah awitan SKA. Awitan SKA itu maksudnya serangan SKA ya. Nah, sedangkan berarti kita harus memeriksa ulangnya itu pada 8 sampai 12 jam setelah serangan awitannya. Nah, kalau misalnya serangan awitannya tidak bisa ditentukan nih waktunya kapan ini. Jadi kita melakukannya itu setelah 6 sampai 12 jam setelah pemeriksaan pertama. Nah, untuk terapi diet untuk pasien SK itu ada 2 tahap. Yang pertama tahapnya adalah setelah hemodinamiknya stabil. Nah, di sini kita memodifikasi bentuknya, memodifikasi makanannya, jenisnya untuk tidak memperberat dari kerja jantung itu sendiri. Nah, untuk tahap keduanya itu adalah berfokus pada faktor resikonya, apa yang menjadi faktor resiko dari SKA. Jadi itu dikurangi dan yang pasti sih hidup sehat sih ya. Yang pasti berat badannya itu dijaga. Nah, kalau untuk berat badan dijaga, karena untuk ini biasanya nggak obes juga sih, kebanyakan kan ya, lebih berat badannya tuh lebih. Nah, untuk aktivitasnya itu juga dijaga, jangan ada peningkatan aktivitas yang terlalu berlebihan. Kalau misalnya aktivitas ya secukupnya, ya bukan secukupnya sih, maksudnya yang semampunya dikerjakan, jangan terlalu memaksakan diri. Nah, untuk farmakologinya, kita masuk ke farmakologi. Untuk farmakologinya, untuk non STEMI itu farmakologinya ada diberikan obat anti pelet maksudnya anti platelet. Terus ada juga statin, terus ada juga penyekat beta, terus ada juga penghambat aldosteron. Penghambat aldosteron ini biar tekanan darahnya nggak tinggi. Nah, terus ada juga STEMI. Nah, untuk STEMI juga itu berbeda obatnya dengan non STEMI. Kalau misalnya di STEMI sendiri obatnya itu ada Aspilat, terus ada clopidogrel ya, itu agak susah saya menyebutkannya ya. Terus ada morfin jika masih ada nyeri dada. Nah, untuk pencegahannya kan ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Nah, untuk pencegahan primernya itu yang pasti kita udah tahu nih faktor resikonya gini, yang menyebabkan ini tuh apa aja. Berarti kita kalau pencegahannya yang pertama ya jangan sampai pola hidup kita berantakan tuh masih dalam arti kita tidak pernah olahraga, kita makannya berlemak terus ya kan, yang tidak sehat, terus aktivitasnya juga jalan ya kan. Nah, kalau misalnya untuk yang pencegahan sekunder itu berarti kita sudah terjadi ya, misalnya untuk orang-orang yang masih terjadi untuk orang-orang yang mengalami SKA, pencegahan sekundernya gimana gitu kan. Nah, kalau untuk pencegahan sekundernya itu dia lebih ke memantau tekanan darahnya, memantau kolesterolnya jangan sampai terlalu tinggi. Terus kalau bisa diturunin, kalau bisa nggak ada kolesterol, maksudnya dalam batas yang normal kolesterol itu berapa gitu kan. Terus kalau misalnya diberikan obat ya diminum obatnya, obat seperti yang tadi, kalau misalnya ada anti platelet, terus ada aspiratnya itu diminum secara teratur. Nah, kalau untuk pencegahan tersier, untuk pencegahan terakhirnya itu kan masuk ke rehabilitasi kan. Rehabilitasinya itu pola hidupnya harus sehat. Ini udah tahu nih, kita udah punya penyakit ini, kita udah pernah mengalami penyakit ini, ya udah jangan diulang lagi dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan olahraga jarang dan yang lain halnya itu. Dan juga
misalnya ada obat yang direkomendasikan, diresepkan oleh dokter yang harus diminum, itu juga harus diminum sampai dokter mengatakan ya Anda boleh lepas dari obat tersebut. Nah, itu saja penjelasan saya tentang kegawat daruratan kardiovaskuler tentang SKA atau sindrom koroner akut. Nah, terima kasih telah menontonnya sampai akhir, walaupun saya masih berantakan ngomongnya dan suara saya yang seperti kodok ini, dan juga mohon maaf jika ada kesalahan.